Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Wisuda tahfiz murid SD pertama kali digelar di pesisir selatan. Korban kebakaran mengais sisa-sisa barang di rumah mereka yang masih bisa dipakai. Nikmatnya lontong stengkel kaki sapi. Kegembiraan terpancar di wajah orang tua dan anak-anak kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 08 Padang Panjang, Nagari Kambang Utara, Pesisir Selatan. Maklum, anak-anak mereka akan diwisuda hafal Al-Quran sekaligus acara perpisahan sekolah karena akan melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama. 14 murid SD Negeri 08 Padang Panjang mengikuti wisuda tahfiz yang dilaksanakan di halaman sekolah mereka. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, tahfiz Al-Quran adalah salah satu program dari Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Tujuannya untuk mengembangkan karakter anak dan menanamkan nilai-nilai agama bagi peserta didik mulai dari PAUD hingga SMP. Program ini dibantu dengan anggaran BOS daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 5,6 miliar rupiah. Salah satunya adalah program tahfiz Al-Quran. Bagaimana anak-anak ini kita bekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya terhadap penanaman nilai-nilai agama. Jadi kita bukan sebatas untuk mendapatkan nilai rapor, untuk pindah sekolah, seleksi berikutnya. Bukan itu. Yang paling penting adalah ini kebutuhan dasar pendidikan agama bagi calon-calon pemimpin masa depan. Dalam hal ini adalah siswa-siswa kita di Kabupaten Pesisir Selatan. Belasan anak murid tersebut sudah disiapkan sejak bulan Januari lalu hingga akhir Mei ini atas rekomendasi dari masing-masing wali kelas. Kemudian para murid yang terdiri dari murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 tersebut dibimbing dan diuji kemampuan hafalannya setiap pagi selama 30 menit oleh seorang guru yang ditunjuk. Rapat tersebut orang tua setuju dan mendukung bahwa dengan dimasukkan ke dalam daftar pelajaran, konsekuensinya anak-anak pulang lebih lama dibanding sebelum pembelajaran tahfiz ada. Karena di jam pelajaran pertama, hari Selasa, Rabu, dan Kamis, anak-anak ini 1 jam pelajaran satu jam pelajaran pertama itu mereka belajar ngaji. Menurut wisudawan tahfiz Al-Quran ini, menghafal Al-Quran bukanlah pekerjaan yang sulit, asal dilakukan dengan benar. Salah satu kiatnya adalah membaca maksimal 5 ayat secara berulang-ulang dan kemudian menghafalnya setiap saat. Jika telah hafal, maka ditambah 5 ayat lagi. Kelas 4 SD, sudah berapa juz hafal? 1 juz, oke. Susah nggak menghafal Al-Quran ini? Tidak susah ya. Nah, terus bagaimana nih cara biar cepat kita menghafal Al-Quran? Diulang-ulangi ya? Di sekolah ada nggak diulang-ulangi? Ada ya? Kelas 6 SD ya. Sudah berapa juz hafal? 1 juz. Kira-kira susah nggak menghafal Al-Quran ini? Susah, tapi kalau diulang setiap hari pasti hafal. Oh, diulang setiap hari ya. Nah, terus bagaimana nih cara biar cepat menghafal Al-Qurannya nih? Ulang hafalan di rumah dan di sekolah. Suasana haru terasa saat acara pemberian mahkota dari para wisudawan tahfiz kepada orang tuanya masing-masing. Kegiatan wisuda tahfiz murid SD tersebut baru pertama kalinya dilakukan oleh sekolah dasar yang ada di pesisir selatan. Dan nantinya program wisuda tahfiz ini akan dilakukan setiap tahun. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ujang, pria lanjut usia ini dan berprofesi sebagai pembuat kaligrafi, berusaha mengais barang-barang sisa kebakaran yang dianggap masih bisa digunakannya. Kakek 72 tahun ini tinggal seorang diri di warung yang telah disewanya sejak 4 tahun lalu. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu
Sedangkan anak sematawayangnya merantau ke tanah Pasundan. Di salah satu petak yang ikut terbakar inilah, lelaki tua tersebut membuka usaha kaligrafi. Namun semuanya musnah menjadi abu karena kebakaran hebat yang melanda 4 petak bangunan di tempat tersebut. Selain usaha kaligrafi, petak lain dipakai penyewanya untuk membuat patung dan tempat tinggal. Meski tidak ada barang yang berhasil diselamatkannya saat musibah kebakaran terjadi, namun pria sebatang kara ini berusaha untuk tegar menghadapi cobaan tersebut. Namun sayang, penderitaannya tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Jangankan bantuan, pejabat setingkat kelurahan pun tidak ada yang datang untuk menjenguk mereka, walaupun hanya sekedar mengucapkan rasa duka. Kalau memang ada bantuan yang lagi penderitaan ini supaya ya dilihat dan dibantu. Coba kalau proses diminta sasarannya ini kan nggak mungkin dia benar lagi udah habis di sini kan, Rp1 pun nggak ada. Inginkan itu membeli peralatan bahan-bahan untuk kaligrafi. Saat ini Ujang dan korban kebakaran lainnya berharap bantuan dan perhatian dari pemerintah agar mereka bisa kembali berusaha seperti sedia kala. Kebakaran 4 petak bangunan terjadi pada Senin petang di Kelurahan Batangkabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah Padang. Garis polisi masih terbentang di lokasi kejadian sebagai pertanda peristiwanya masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Robiham melaporkan dari Padang. Sudah pernah coba lontong sayur, tapi pakai tulang kaki sapi? Kalau belum, liputan berikut ini mungkin bisa jadi referensi. Tulang-tulang besar ini adalah tulang stengkel kaki sapi. Disirami kuah gulai. Jadi nggak sabaran ingin mencicipinya. Tunggu dulu. Menikmati tulang stengkel ini mesti ditemani lontong dengan gulai nangka. Ditambah sedikit mie goreng dan kerupuk merah. Lontong stengkel siap disantap. Tak perlu sungkan ataupun malu-malu menyantap kelezatan lontong stengkel ini. Sisa-sisa daging yang masih menempel di potongan tulang itu mesti dihabiskan. Sebab disitulah kenikmatannya. Setelah habis, terakhir sedot sumsum yang ada di dalam tulang stengkel itu. Itulah puncak kenikmatannya. Selain stengkel, juga ada lontong gulai tunjang atau kikil yang tak kalah lezatnya. Semua makanan ini bisa Anda nikmati dengan hanya merogoh kocek Rp17.000 per porsi. Lontong stengkel ini cuman ada di Padang aja, di Sumatera Barat aja, di daerah lain nggak ada. Dan itu sangat luar biasa. Jadi tulang sumsum dan lontong itu pas banget, cocok, bagus, luar biasa. Warung lontong stengkel yang dikelola Sri Wahyuni ini merupakan usaha turun-temurun sejak zaman neneknya dulu. Tulang stengkel yang diperolehnya dari pedagang daging sapi di pasar terlebih dulu dicuci bersih dengan air hangat. Setelah itu, tulang stengkel dan kikil dimasak bersamaan dengan gulai nangka agar cita rasanya menyatu. Namun kini Sri Wahyuni yang akrab disapa Elo mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan tulang kaki sapi semenjak merebaknya penyakit mulut dan kuku. Jika sebelumnya Elo bisa menghabiskan 30 batang stengkel per hari, namun kini Elo hanya mendapat pasokan paling banyak 10 batang saja. Pasokan
Apalagi kalau sekarang udah mau mendekati Lebaran Haji, sapinya udah susah. Stoknya udah jauh berkurang. Ini karena udah ada langganan, jadi adalah bisa dipastikan standby, cuman jumlahnya yang lebih sedikit. Untuk menikmati lontong stengkel, Anda bisa datang ke Jalan Banjir Kanal Banda Bakali, Kelurahan Sawahan Timur, Kota Padang. Jangan kesiangan ya, sebab pukul 9 pagi, biasanya lontong stengkel sudah ludes terjual. Kenikmatan terakhir lontong stengkel ini begini caranya. Masukkan kuah ke dalam lubang tulangnya. Kemudian aduk dan sedot sumsumnya. Nikmat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.